Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rek. Oh ya, ini masih tentang introduction ya. Apa namanya? Topiknya. Kemarin itu kan Miss Fitri cuma mencontohkan gimana kalau kita menceritakan tentang diri kita. Nah, sekarang gimana kalau nanyanya? Nah, kalau nanya nama kalian pasti udah familiar banget ya. You can say what is your name gitu kan. Nah, terus kalau kalian mau nanya di tempat tinggal, you can say where do you live kayak gitu kan. Nah, what is your name? Siapa namamu? My name is Alifa, for example. Where do you live? You can say yang kemarin itu I live at Jalan Simpang Bengawan Solo dan lain sebagainya. Terus kalau tanya umur, you can ask how old are you, berapa umur kamu, kayak kemarin jawabannya I am 20 years old for example. Terus oh iya, nah ini yang penting, soalnya ini jarang ada yang paham. What do you do? Oke, what do you do di sini artinya bukan apa yang kamu lakukan, tapi kamu itu apa gitu loh. Maksudnya tanya profesi. Yang kemarin I am a teacher gitu ya, I say like that ya. Atau kalau kalian berarti I'm a student like that ya. And hobby. Nah, kemarin you can say what are your hobbies gitu ya. Nah, kemarin Miss Fitri mencontohkannya I love cooking and traveling. Jadi, kalau hobbies kalian bisa jawabnya bisa bermacam-macam. You can say my hobbies are apa, cooking and traveling, or you can say I love cooking and traveling dan lain sebagainya. Oke, jadi itu aja yang aku mau nambahkan tentang perkenalan. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang grammar. Kita ngomongin pronoun ya. Pronoun itu apa sih? Pronoun itu adalah kata ganti. Oke, sekarang kita mau ngomongin subjek dulu. Subjek dalam bahasa Inggris apa aja yang kalian tahu? Ada I, you, they, we, she, he, it. Nah, ini kalian udah tahu artinya semua kan? Tapi ada sih yang nggak tahu ya. Jadi I saya, you kamu, they mereka, we kita, she dia perempuan, he dia laki-laki. Kalau itu adalah benda ya, kata ganti benda gitu ya. Oke, jadi kalian di sini nanti catat ya sama artinya kalau kalian belum hafal. Oke, jadi di ini tuh namanya pronoun kata ganti. Jadi maksudnya kata ganti apa sih? Kan kalian nggak nyebutin nama. Nah, sebagai ganti nama itu kalian bisa pakai ini I, saya, you, kamu, they, mereka dan lain sebagainya. Nah, ini mereka ini bisa berubah. Kalau jadi subjek mereka kayak gitu. Tapi gimana kalau kayak gini? Misal aku mau bikin kalimat aku cinta kamu, cie-cie gitu ya. Kan I love you gitu kan. I-nya subjek, love-nya jadi predikat, atau kalau bahasa Inggris itu verb, kalau you itu objek gitu kan. Nah, I love you, aku cinta kamu. Nah, sekarang aku mau ganti, aku mau bilang kamu cinta aku gitu. Bisa nggak kalian bilang you love I? You love I? Bisa nggak jawabannya? Enggak, kalian nggak bisa, salah ya. Salah ini. Oke. Yang benar gimana? Yang benar you love me. Kamu cinta aku. Nah, kenapa Miss kok I-nya jadi me? Karena kalau di dalam objek itu sudah berubah, guys. Oke. Jadi, sekarang kita ngomongin objek ya. Objek. Jadi kalau objeknya I, kalau udah jadi objek itu berubah jadi me. Objeknya you, kamu kalau udah jadi objek jadi you, tetap ya. Kalau they jadi them. Be careful. Jadi kalau jadi objek jadinya them. Kalau she jadi her, he jadi him, it tetap. Oke? Aku contohkan lagi. Misal gini, mereka melihatku. Gak jadi. Wes nggak apa-apa wes. Berarti they see me gitu kan. Nah, sekarang aku mau ganti. Aku melihat mereka. Berarti me-nya kalau jadi subjek kan I ya. Saya kan kalau subjek I. Kayak yang di atas ini ya kan. Berarti I see mereka. Aku melihat mereka. Merekanya jadi
objek ya kan. Nah berarti kayak gimana, pakai they apa them? Them ya, karena objek kayak gitu. Contoh lagi misal dia laki-laki mengunjungi dia perempuan. Nah dia perempuannya kan jadi objek, berarti pakai yang bawah ya. He visits her gitu. Oke. He visits her. Kayak gitu ya. Kalau misal dia perempuan mengunjungi dia laki-laki, berarti she visits him. Paham ya dari sini? Oke, itu dari objek. Nah sekarang kita mau ngomongin possessive pronoun atau kepunyaan. Aku bilang kepunyaan aja biar kalian nggak bingung. Oke, kepunyaan ini maksudnya gimana? Jadi misal aku mau bilang bukuku, bisa nggak kalian bilang iBook atau me book? Ya bisa kan? Nah harus pakai my plus kata benda. Nah, jadi memang kalau di kepunyaan atau possessive pronoun di sini itu selalu diikuti kata benda semuanya. Jadi misal bukuku, my book, bukan kata benda gitu ya. Terus kalau bukumu berarti jadi your book atau kata benda yang lainnya, bisa juga selain buku. Nah, sekarang kalau milik misal bukunya mereka, berarti kan they titik-titik apa ya kata benda. Misal rumahnya mereka berarti their house contohnya. Nah, sekarang kalau buku kita berarti our. Nah, bacanya our bukan our ya. Okay, and then our bla bla bla. And then she sekarang ya, kepunyaannya dia perempuan. Nah, pakai her apa? Misal bukunya mereka berarti pakai her book gitu ya. Terus kepunyaannya dia laki-laki pakai his. Jadi misal sepeda motornya dia laki-laki berarti his motorcycle gitu. Kepunyaannya benda berarti pakai its. Its-nya nggak pakai koma atas ya. Nah kalau its koma atas itu it is. Nah ini its kayak gini. Misal kayak aku bilang gini, kucingnya sangat lucu. Kakinya, nah kakinya si kucing maksudnya karena kucing itu selain manusia berarti kalian pakai its foot gitu ya. Kayak gitu. Nah ini plus kata benda. Oh ya sorry banget di objek ini tadi aku ketinggalan. Kalau me kan objeknya I, you objeknya you tetap, they jadi them. Kalau we kita jadi us ya. Jadi objeknya we atau kita itu pakai us. Sorry aku tadi ketinggalan, ada yang missing. Gini ya. Contoh lagi misal aku bilang gini, sekolahnya mereka berarti their school kayak gitu. Terus misal cinta kita our love ya kan, karena kita harus pakai our. Kayak tadi apa sepeda motornya dia berarti his motor cycle kayak gitu. Oke, sampai sini aja dulu. Sebenarnya ada 2 lagi tapi kayaknya kita bahas di pertemuan selanjutnya.